Jadi Polri ini sedang disorot habis-habis. Jangan sampai hanya urusan yang sebenarnya tidak punya bukti secara kuat, tidak valid, lalu Polri menjadi tambah buruk citranya. Dari awal, saudara David ini bertransaksi rumahnya dengan saudara Effendi. Oke? Antara Effendi dengan saudara David ini itu ada kesepakatan terkait utang piutang. Ya, ada kesepakatan utang piutang. Tercatat utang piutang di sana itu melebihi dari nilai transaksi. Ya, melebihi nilai transaksi 1 miliar lebih lah. Gitu. Lalu karena saudara Effendi ini tidak punya kemampuan mengembalikan uang, dibuatlah surat pernyataan utang dan jaminan diberikan kepada saudara David. Apa pernyataan utang jaminannya? Sertifikat sama dibuatlah PPJB, perjanjian perikatan jual beli. Siapa yang berinisiasi itu? Effendi yang berinisiasi semua untuk membuat kesepakatan itu. Dasar itulah dibuatlah kesepakatan perjanjian perikatan jual beli. Di notaris ya? Di notaris. Semua sudah dibuat. Dan setelah itu sudah dibuat semua, sudah ada kesepakatan sebagai orang yang mempunyai hak atas bangunan itu, Pak David ini datang untuk melihat. Oke? Begitu sampai di sana ternyata itu sudah ditempati oleh orang yang namanya Ibtu Imron yang bertugas di Brimob tadi, anggota Polri pula. Gitu. Begitu coba sampaikan kepada Ibtu Imron menyatakan bahwa dia sudah beli, ada transaksi dia dengan Effendi. Ditanya, mana buktinya? Saya udah bayar, berapa yang dibayar? Keterangan pertama bayar 500 juta. Berubah lagi keterangan jadi 700 juta. Ya kan? 500 juta tiba-tiba berubah jadi 700 juta. Logika kita tentu bertanya, ketika ini dibayar lunas, harusnya dia dapat surat. Dapat itu sertifikat, dapat itu PPJB atau AJB. Faktanya itu tidak ada semua. Dia sudah bayar, tapi tidak punya surat-surat. Gitu. Nah, surat-surat di siapa? Di Pak David. Nah, karena alasan itu, tiba-tiba dibuatlah dia laporan polisi ke Polda Metro. Sebelum dia buat laporan polisi, kita yang lebih dahulu somasi dia untuk kosongkan rumah. Tapi tidak pernah dia kosongkan. Malah kita tiba-tiba muncul laporan polisi. Laporan polisi tadi, 372, 378, Junto 266 KUHP tentang memasukkan keterangan ke dalam suatu akta autentik. Terakhir kita komunikasi ke sana, teman-teman di penyidik di Depok itu sedang melakukan gelar untuk proses sidik. Kalau kemarin kan lidik. Ya, jadi sekarang masih diproses untuk proses lidik dulu, kemudian digelar, lalu nanti baru akan disidik. SP2HP sudah diterima oleh SP2HP sampai sekarang belum? Seharusnya SP2HP kan sudah Harusnya kita dapat dari teman-teman penyidik Polres Depok. Sampai hari ini belum ada SP2HP. Begitu ya Pak ya? Ya, belum ada. Ini kan sering lapor Pak. Ya. Terkait laporan yang di Mabes Polri. Kita bukan saling lapor. Kita lapor terkait dengan dugaan penipuan yang dilakukan sama Fendi, penggelapan itu. Kami tidak pernah saling melapor. Yang kami lapor tuh Fendi. Ya. Terus saya perlu klarifikasi, kami tidak saling lapor. Kami lapor Fendi. Pihak David melapor kepada Mapolres Depok tentang Effendi kan? Ya. Dua objek berbeda ya, saya jelasin dulu. Berbeda, ya. Saya jelasin dulu. Laporan kami di Polres Depok itu laporan terhadap saudara Effendi. Betul. Ya, karena diduga tindak pidana penipuan dan penggelapan, ya. 372 dan 378 KUHP. Sementara di sini kami dilapor, kami sebagai terlapor. Jadi kami dilapor oleh Ibtu Muhammad Imron. Mana yang lebih dulu Bapak? Kenapa? Laporannya yang ke Polres Depok dulu atau Duluan dia. Dia duluan lapor kita ke sini. Setelah itu kita lapornya di Polres Depok karena memang objeknya ada di sana. Terus yang di Mabes Polri gimana? Di Mabes Polri itu Dumas. Itu Dumas. Dumas itu lebih pada sanksi etik. Ya, itu etik karena dia sebagai anggota Polri dia menempati rumah itu tanpa alas hak, lalu dia diduga juga mengancam-ancam, menekan-nekan. Nah, kurang lebih itu ya. Itu yang kita laporkan. Pak, itu Imron itu Pak, dia kan melapor. Itu buktinya apa Pak bisa diterima laporan ini? Nah, itu penyidik yang punya hak. Penyidik yang menjawab. Maka tadi saya sudah klarifikasi ke teman penyidik di dalam. Saya nanya, kalau seseorang dilaporkan itu berarti kan dia harus lampirin bukti. Betul. Kan begitu kan? Jadi siapa yang mendalilkan, dia membuktikan dalilnya.
tadi penyidik sudah sampaikan kepada kita bahwa Pak Imron lapor itu ada bukti tentang penipuan penggelapan, yaitu tentang penipuan penggelapan. Tentunya bukan ranahnya kita, tapi kita mungkin lebih diduga di 266. Saya tanya 266-nya pemalsuannya di mana, akte otentiknya itu masuk akte otentiknya adanya di mana, ada bukti apa enggak? Jangan sampai menggunakan bukti kita. Tidak, itu hanya ada di dalam surat kuasa Pak Beni, kantor hukum saya itu tercantum di situ ada sertifikat SAM, ada juga akta perjanjian perikatan jual beli. Saya sampaikan lagi kepada penyidik bahwa kalau namanya surat kuasa itu, di mana-mana itu surat kuasa sifatnya sans prejudice. Oke, surat kuasa itu sifatnya sans prejudice, bukan sifatnya akta otentik. Oke, harus dibedakan itu. Ya, surat kuasa itu sans prejudice, bukan akta otentik. Tetapi isi di dalam itu yang diduga adalah akta otentik. Nah, itu sudah kami minta ke teman-teman penyidik tadi supaya harus clear ini barang. Jangan sampai surat kuasa itu seolah-olah jadi seperti akta otentik. Itu salah, itu keliru. Saya dari kantor hukum Pelipus Benitius RK dan rekan. Oke, Benitius RK dan rekan. Kantor hukum saya Benitius RK dan rekan. Closing statement saya ingin sampaikan kepada teman-teman penyidik, baik penyidik di Polres Metro Depok atau penyidik di Polda Metro Jaya unit Arda ya. Kita berharap supaya semua fakta-fakta hukum ditampilkan sesuai, keterangan-keterangan supaya itu disampaikan apa adanya. Kemudian proses hukum harus tegak lurus. Tidak boleh proses hukum itu melangkai proses norma-norma yang ada. Di dalam pidana kita tuh tidak pernah kita menganut namanya otoritarianisme penyidik, bukan ya. Tidak boleh otoritarianisme di dalam proses penyidikan. Itu saya sampaikan tadi ke penyidik bahwa proses kita itu adalah proses yang equal before the law. Semua harus sama, rata di hadapan hukum. Tidak boleh ada yang namanya otoritarianisme secara pidana, itu nggak boleh. Itu saya sampaikan yang kedua lagi bahwa kalau dia membuat laporan tentang pemalsuan, Imron harus tunjuk bukti kepada kita bahwa ini loh bukti yang dipalsukan, supaya itu bisa apple to apple dengan apa yang kita bawa. Terang benderang loh. Terang benderang. Jadi pesan kami, tolong kawan-kawan penyidik yang ada supaya bila mana ada laporan seperti itu ditindaklanjuti, tolong diperkuat buktinya. Kemudian dilihat hubungan kausalitasnya, ditarik. Ada nggak korelasi secara pidana antara pelapor dan terlapor? Kalau tidak ada ya jangan diada-adakan. Jangan hanya karena ini satu, Jangan dipaksakan. karena ini hanya satu institusi sama seragamnya, lalu itu ditindaklanjut. Jangan hari ini kita lihat kepercayaan publik, approval rating Polri itu turun sekali, ya harus diakui turun jauh approval ratingnya. Jadi Polri ini sedang disorot habis-habis. Jangan sampai hanya urusan yang sebenarnya tidak punya bukti secara kuat, tidak valid, lalu Polri menjadi tambah buruk citranya.